Gus Dur kita tahu sekali luar dia punya biasa. cerita yang kaya dengan Sampai buku beliau dan, sulit membaca itu karena dia suka sebagai baca. wakil masyarakat Nahdlatul Ulama yang sering dicap sebagai Islam tradisionalis itu kan menunjukkan cara modernitas yang unik. Yang unik ya. Dia percaya tentang apa yang disebut bagian dari tradisi, tapi juga nggak bisa dibilang kalau Gus Dur bukan bagian dari society modern. Ya. Meninggalkan seluruh sifat kebangsawanan karena dianggap hari ini kata Soekarno, kata Kartini, Kartini di tahun 1903, tahun awal abad 20, itu di Jawa. Lalu kata Abdul Rifai di Sumatera, kebangsawanan hari ini, katanya nih dua orang ini, kebangsawanan hari ini bukan kebangsawanan asal. Sudah berakhir kebangsawanan asal, maksudnya kebangsawanan darah. Sudah selesai. Hari ini adalah masanya kebangsawanan pikiran. Deep history. Nah, kita bisa belajar buat Indonesia dari Sriwijaya. Oke. Sriwijaya. Ini deep history ya. Dalam sejarah peradaban kita di masa lalu, sebagai nation yang umurnya paling panjang itu Sriwijaya. Dia bisa bertahan hampir 1000 tahun. Nah, Republik Indonesia belum 100 tahun udah ngos-ngosan. Kena osteoporosis lah, ya kan, TBC, segala macam. Mengalami apa? Osteoporosis karena nepotisme. Hai audiens Forum Keadilan TV, kali ini di acara Buka dan Gali, kita akan ngobrol banyak dengan seorang sejarawan jalanan menurut saya. Karena kalau sejarawan kampus kan tinggal di kampus dia mengajar, terjebak di Menara Gading katanya. Tapi ini sejarawan yang aktif di jalanan, bahkan sampai kemudian hari karena banyak di jalanan salah tangkap polisi, gitu. Nah, ini Bapak JJ Rizal. Gimana Mas JJ? Kabar baik. Kabar baik ya. Apa hari-hari ini paling banyak aktivitasnya? Ya, ngurusin buku-buku sejarah yang hanya dibaca orang hilaf. Masa? Jadi sejarah itu dibaca orang hilaf ya? Ya iyalah. Ya memang. Ya sebenarnya buku-buku sejarah itu perlu dibaca ya agar menghindari kita dari kekhilafan. Cuma kita di komunitas bambu sering bilang, ya kita mengerjakan buku yang hanya dibaca oleh orang hilaf. Sebenarnya buku yang bisa menjadi obat untuk menghilangkan kekhilafan. Karena obat kekhilafan itu ingatan sebenarnya. Ya, mengingat lagi ya. Iya, mengingat. Mengingat itu sejarah berarti iya. ya. Ya, sejarah itu kan proses mengingat. Ya. Jadi apa yang ingin kita ingat dan apa yang ingin kita lupakan. Jadi ada praktek politik juga di dalamnya, ya gitu. Jadi tidak sepenuhnya netral karena itu saya orang yang percaya nggak ada sejarah yang objektif. Semua sejarah subjektif karena ditulis dari kekinian kan, dari hari ini berdasarkan masalah-masalah yang kita hadapi hari ini dan hari depan. Autobiografi apa bukan sejarah yang benar itu? Ya pernah ada perdebatan panjang, autobiografi dianggap bagian dari sastra karena lebih bersifat story ya. Lebih bersifat story ketimbang history. Gitu. Lebih banyak urusan-urusan yang sifatnya adalah narasi berdasarkan ingatan si pelaku. Ya dia tidak mempertimbangkan. Itu tetap subjektif ya? Ya bukan subjektif sebenarnya dari segi sumber itu justru sumber primer. Karena dia pelaku menceritakan langsung, tapi kan pelaku ingatannya belum tentu sempurna, karena itu perlu komparasi dari pelaku-pelaku yang lain. Karena itu sering dianggap autobiografi itu bukan sebagai karya sejarah, tapi menurut saya perkembangan ilmu sejarah yang pesat memungkinkan autobiografi itu digunakan dan menjadi bagian dari pengetahuan sejarah. Sekarang bagaimana kita kasih tahu audiens apa bedanya sejarah, story, atau misteri? Ya ada 3 ya hari ini tuh yang berkembang di masyarakat, history, story, dan misteri. Kalau history kan dia bekerja dengan rute akademik yang jelas, begitu. Dia punya metode untuk memverifikasi data, mengkritik data, kemudian menggunakan data-data itu yang sudah mulai proses verifikasi, kritik, sehingga dianggap itu data yang bisa
dipertanggungjawabkan, kemudian dia melakukan proses interpretasi atau merangkai cerita itu. Toh bagaimanapun harus dirangkai kan, kemudian menulisnya. Nah, lain dengan proses story. Kalau proses story itu kan proses yang tidak mempertimbangkan aspek yang namanya kritik sumber sebagai basis metodologi penulisan sejarah. Dia menghilangkan kritik. Iya, pokoknya semua sumber dianggap itu sebagai sesuatu yang absah untuk dinyatakan sebagai sebuah kebenaran, cerita begitu ya. Dan dalam konteks ini tuh problematik sebenarnya ya. Tapi lebih problematik lagi adalah ketika menjadi misteri, karena misteri itu konsepnya sekarang nih berkembang ya. Misal banyak tayangan orang mewawancara alam gaib gitu, misalnya kuburan begitu ya, atau orang indigo bicara tentang sejarah begitu. Sabda Palon gitu. Nah, ini jadi masalah karena apa? Karena dia melampaui semua praktik metodologi sejarah. Tapi bukan berarti tidak bisa digunakan. Karena orang membuat story, orang membuat misteri, itu juga bagian dari orang menuliskan sejarah. Oh gitu? Iya, menuliskan cara mereka mengingat sesuatu. Misalnya sekarang... Berarti nggak salah juga itu ya? Nggak salah juga, justru itu menarik kan untuk melihat bagaimana masyarakat yang berkembang cerita-cerita misteri. Artinya kita bisa melihat masyarakat yang sakit sebenarnya. Iya, karena mereka tidak percaya lagi rasionalitas. Yang mereka percaya adalah irasionalitas. Justru dengan itu kita bisa memotret kita bisa melihat kondisi masyarakat dalam satu periode. Mungkin itu pentingnya kita mengingatkan Tan Malaka kan. Tan Malaka pernah bilang, walaupun kamu punya orang seperti Newton, orang seperti Einstein gitu, tapi kalau kamu di kepalanya masih dipenuhi oleh klinik, oleh kepercayaan Gugon Tuhon gitu, maka kamu tidak akan menjadi bangsa yang besar. Gitu. Sedangkan di itu kita di Indonesia ini pemimpin bukan lagi percaya, saya rasa mempraktekkan klinik. Ya, menurut saya itu bukan pemimpin ya, artinya mereka penguasa ya, karena nggak punya kualitas rasionalitas. Emang ada presiden Indonesia yang tidak pernah terlibat klinik? Menurut saya Soekarno salah satunya. Soekarno aja? Iya, Hatta contohnya. Ya banyak, jadi ada proses yang namanya the founding father berarti ya? Mayoritas pendiri bangsa kita itu tidak percaya klinik ya, karena mereka muncul dari konsep masyarakat modern yang mayoritas. Tuh, kok bisa kemudian hari pemimpin-pemimpin kita karena itu rusak kan, nggak punya ingatan. Itulah pentingnya pemimpin tahu sejarah. Kan dalam syarat menjadi Presiden Republik Indonesia itu disebutkan menguasai sejarah Indonesia. Nah, satu pun kan sekarang nggak ada yang menguasai. Oh, itu ada ya? Iya, ada yang dipersamakan misal dengan Syahrir gitu, anak kemarin sore gitu. Bilangnya ini pemuda seperti Syahrir. Ya menjadi pemuda kan oleh proses Syahrir itu menjadi pemimpin. Jadi mayoritas sekarang itu tidak menguasai sejarah karena tidak. Kita kembali, bisa sejak zaman Pak Soeharto misalnya jadi presiden, kita selalu mendengar dia terlibat ini, semedi apa ya, mencari sesuatu dia di apa air yang dingin atau apa gitu, kolam air dingin. Lalu diganti oleh Pak Habibie, mungkin Pak Habibie enggak ya nggak percaya kali ya, karena dia percaya pesawat terbang ya. Lalu Abdul Wahid Gus Dur, mungkin Gus Dur sering ya, Gus Dur masih sering ya. Bu Mega, sering juga ya. Siapa lagi setelah itu? Pak SBY, sama dong. Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Jokowi juga ya pasti ya. Saya nggak tahu intinya. Berarti nggak langsung semua, yang langsung aja Pak Soekarno doang dong. Nah, itulah menurut saya pentingnya belajar sejarah, bahwa kalau kita mau punya kualitas kepemimpinan yang setara dengan paling tidak para pendiri bangsa kita, persoalannya gimana kita bisa melanjutkan sebuah bangsa yang didirikan oleh para pendiri bangsa yang pembaca buku, hidup dalam kebudayaan yang sangat rasional begitu ya. Tiba-tiba kita bertolak belakang sikapnya untuk memimpin sebuah bangsa dengan sikap para pendiri bangsa. Masih jadi agak sadis bahwa mengatakan yang nama-nama sebutkan tadi nggak pernah baca buku gitu. Bukan masalah nggak pernah baca buku, mungkin mereka baca buku, mungkin buku rekening bank misalnya kan, bisa jadi gitu kan. Iya kan? Ada pemimpin-pemimpin yang gitu kerjaannya. Apalagi anak muda tadi ya. Saya yakin nggak baca buku dia. Jadi menurut saya kan kita makin belakangan makin sukar menemukan pemimpin yang punya cerita dengan buku. Gus Dur kita tahu sekali gitu punya cerita yang kaya dengan sampai buku. Beliau sulit membaca itu karena dia sebagai wakil masyarakat Nahdlatul Ulama yang sering
dicap sebagai Islam tradisionalis, itu kan menunjukkan cara modernitas yang unik. Yang unik ya. Dia percaya tentang apa yang disebut bagian dari tradisi, tapi juga nggak bisa dibilang kalau Gus Dur bukan bagian dari society modern. Ya. Dia sikapnya sangat modern. Dia paham sejarah pasti. Sangat paham. Tapi dia suka juga buat story. Ya, dan menurut saya Soekarno juga suka buat story. Misalnya contohnya bukan 350 tahun dijajah, itu kan buatan Soekarno. Pertanyaannya apa ada di Indonesia daerah yang dijajah 350 tahun? Kan nggak ada. Nggak ada. Misalnya di sini di Jakarta. Ya. Tempat PUC beribu kota, berdirinya kan 1619 diambil alih kan. Yeah. Kalau dihitung 1619 ke tahun 45 ada 350 tahun. Enggak ada. Ambon, Aceh, Aceh baru 1904 begitu. Waktu Soekarno lahir Bali masih merdeka tahun 1901. Yeah. Jadi Soekarno juga pencipta mitos, pencipta story gitu. Dan itu dicuri, diambil dari Gubernur Jenderal De Jong. Tapi dia punya alasan yang sangat rasional ketika menciptakan story tentang 350 tahun dijajah. Waktu itu kan diciptakan Indonesia baru merdeka, tapi kata Urip Sumoharjo, negara kok sonder tentara. Negara kok nggak punya tentara, tapi Belanda mau comeback. Nah, mau bertahannya pakai apa? Maka Soekarno bikinlah mitos tentang masa udah dijajah 350 tahun, mau dijajah lagi 350 tahun. Tapi kan berhasil itu membangkitkan keberanian pemuda-pemuda untuk bergerak. Dia punya maksud untuk membakar semangat. Itu rasionalitasnya, dalam irasionalitas. Bukan untuk membohongi publik. Bukan untuk membohongi publik, tapi untuk menolong republik. Menolong republik. Beda sekarang ya. Beda. Banyak yang membohongi republik dibanding menolong republik. Kita akhiri, kita akan lanjutkan berikutnya. Ya, mari kita lanjutkan, Mas JJ. Perbincangan kita menarik ini. Saya ingat beberapa tahun lalu pertama kali saya ketemu junior Anda. Saya nggak mau nyebut namanya karena saya agak benci sama dia. Lulusan sama, ya, secara kebayang tuh. UI, ya. Mukanya saya udah kebayang. Dia bilang gini, setelah dia bukan aktivis jadi pejabat di DPR, dia bilang gini, ini saatnya bukan lagi bedah buku. Mari kita bedah anggaran, katanya. Itu kan, itu membuat dia lupa sejarah. Kita harus ingatkan selalu itu. Ya. Nah, tadi kan Anda mengatakan bahwa pemimpin banyak pemimpin kita yang lupa pada mayoritas masyarakat kita adalah masyarakat yang tidak klinik sebetulnya. Tapi kita dikondisikan semacam itu. Ya, berarti kan ini bagian dari apa? Pembelokan, manipulasi sejarah atau apa? Bukan manipulasi sejarah, menurut saya justru itu kemunduran sejarah. Karena ada satu generasi yang mendirikan bangsa Indonesia itu justru masyarakat yang sangat rasional. Oke. Ya, jadi rasionalitas lah yang buat kita merdeka. Iya. Bukan klinik. Iya. Karena kenapa mereka bisa menjadi masyarakat rasional? Yang pertama mereka lakukan itu bunuh diri kelas terhadap kebudayaan feodal. Ya. Mayoritas pendiri bangsa kita ini kan anak-anak priai. Anak priai. Hatta priai di Sumatera, Tan Malaka priai di Sumatera, Soekarno priai di Jawa, di Bali Cipto priai, Sutomo Suwardi Suryaningrat itu bahkan super priai. Mereka semua bunuh diri kelas dan melawan kelas feodal yang dianggap feodalisme ini hanya menghasilkan Jawa yang rendah. Jawa yang menghasilkan peradaban yang mundur begitu. Dan untuk menjawab tantangan zaman ya, terhadap kolonialisme yang membuat Jawa mundur, Jawa hanya menghasilkan peradaban yang rendah, kita harus mengambil kebudayaan yang baru, yang sumbernya dari mana-mana begitu. Sumbernya dari barat yang namanya Aufklärung, tapi juga sumbernya dari kebudayaan-kebudayaan kita yang terbaik yang oleh feodalisme itu ditenggelamkan. Sampai kapan ini terjadi? Apa? Sampai periode mana ini bunuh diri kelas terjadi? Yang jadi pemimpin di bangsa ini? Ya sampai tahun 65-an. Setelah tahun 65 kan nggak ada yang bunuh diri kelas. Yang berkuasa kan kelas feodal dan militer. Bahkan naik kelas ya? Iya. Nah, dua kelas ini menghancurkan seluruh kebudayaan yang dibangun dalam periode yang panjang sejak awal abad ke-20. Kebudayaan republikan. Kebudayaan demokratis, kesetaraan, egaliter, penghormatan terhadap kemanusiaan yang sangat penting. Jadi seluruh bentuk peradaban dan nilai yang bertolak belakang dengan kolonialisme. Kalau kolonialisme adalah kebudayaan eksploitatif, maka mereka akan menolak kebudayaan eksploitatif. Kalau kolonialisme adalah kebudayaan yang dehumanisasi, maka mereka akan menolak dehumanisasi itu. Jadi untuk membaca apa itu manusia Indonesia, menurut saya
Kan jadi manusia Indonesia nggak ujuk-ujuk kalau kita lahir di Indonesia jadi manusia Indonesia. Kita harus belajar. Betul. Nah pertanyaannya kita belajar sama siapa? Ya sama orang-orang Indonesia pertama. Siapa orang Indonesia pertama? Yang sedang kita ceritain, yang kita sebut sebagai para pendiri bangsa. Berarti Mas Yiji mau mengatakan kita nggak usah belajar setelah Presiden Soekarno, nggak usah dipelajari lagi ya? Bukan nggak usah dipelajari, justru kita perlu pelajari karena supaya kita bisa tidak terantuk pada batu yang sama kedua kali. Kalau kita pernah mengalami zaman Orde Baru yang merupakan pengembalian dari seluruh sifat feodal dan sifat kolonial yang eksploitatif, ya kan, yang mengagungkan bukan akal tapi kekerasan, otot bukan otak. Gitu ya. Terus eksploitatif, tidak demokratis gitu ya, otoritarian, terus kecenderungan menjadi republik keraton begitu ya. Republik tapi rasanya feodal, dinastik kayak begitu ya. Nah, ini kan kita perlu belajar sejarah Orde Baru. Ini yang Anda ngomong ini masa Soeharto atau masa sekarang ini? Ya itulah mungkin ada benar orang bilang se l'histoire se répète, sejarah tuh berulang. Tapi saya orang yang nggak percaya sejarah berulang. Tapi ada rima-rima yang mirip dengan masa lalu. Jadi kalau hari ini kita merasakan situasi yang sama, kok jadi ingat zaman Soeharto ya? Pagi ini saya dengar Haris baca pledoi di pengadilan. Seluruh isi pledoi itu menggambarkan ini sudah jadi Republik Orde Baru jilid 2. Seperti kita jadi ingat waktu itu teman-teman Dita di pengadilan ya. Iya. Ketika zaman Soeharto dulu artinya justru pencapaian reformasi itu adalah pencapaian kebebasan berbicara. Dan bagian dari humanisme yang paling inti itu. Ya karena Orde Baru menolak kebebasan berbicara karena mereka mengembangkan kemudian yang sifatnya dehumanisasi itu. Dan sekarang terjadi lagi. Nah sekarang terjadi lagi kalau lihat Haris berpidato pagi ini. Termasuk rasa keraton tadi ya? Iya, Republik Keraton ini sama gitu. Jadi sekarang orang tidak percaya lagi pada kualitas yang disebut sebagai akal. Ya, yang orang percaya adalah genealogi atau darah. Lu anaknya siapa gitu. Bukan seberapa besar kapasitas otak dan kekuatan berpikir seseorang, tapi seberapa besar aksesnya terhadap kekuasaan dan ada darahnya tersambung dengan kekuasaan. Baru kemudian Anda bisa survive. Anda bisa jadi ketua partai. Nah, itu kebudayaan irasional. Karena itu saya bilang tadi, di dalam kebudayaan irasional itu, ya, yang menjadi bagian kebudayaan feodal, yang namanya misteri, itu akan berkembang biak bersama dengan sifat-sifat yang feodal itu. Nah, kalau tadi Mas Yiji katakan kembali setelah 65 karena era otoritarisme militeristik, ya, pelakunya Pak Harto, yang ada belakangnya militer. Hari ini kan bukan era otoriter militeristik. Kenapa kita kembali ke zaman feudal tadi? Jangan dilupa kebudayaan itu umurnya lebih panjang dari sebuah rezim. Soehartonya boleh jatuh. Tapi kan Orde Baru sebagai kebudayaan itu praktik berpolitik yang nggak jatuh bersama jatuhnya Soeharto. Itu yang dilupakan aktivis 98 seperti Bang Sam ini. Jadi yang kita perlu diingatkan terus ya. Iya, maksudnya setelah Soeharto jatuh tidak berarti kebudayaan dan praktik berpolitik Orde Baru itu runtuh, tidak. Termasuk orang-orangnya. Ya, yang lebih cilaka kan termasuk orang-orangnya. Generasi lapis kedua dari zaman Orde Baru itu kan memberi tempat, ganti baju, ya kan, mendirikan partai baru. Tapi semua praktik berpolitiknya itu sangat Orde Baru. Sangat sistemnya itu fasistik dan otoritarianistik gitu. Dan kita bisa merasakan praktik itu hari ini begitu dalam banyak lini. Orde Reformasi menurut saya pelaku Orde Reformasi itu sangat permisif dibanding Orde Baru. Di mana zaman Orde Baru nggak ada orang Orde Lama terlibat, tapi setelah Reformasi masih banyak Orde Baru terlibat. Iya. Nah itu mungkin problem dalam periode yang panjang menurut saya, kekuatan arus pembaruan itu dalam sejarah kita itu sangat lemah dan energinya tidak sekuat dengan energi konservatif. Atau karena kita tidak pakai kekerasan? Menurut saya kita pernah pakai kekerasan yang sangat brutal. Di Sumatera itu revolusi sampai bunuh-bunuhin elit-elit priai di Sumatera. Ya, enggak pada waktu 98. Iya, kan tidak dibasmi. Nah, Soeharto dan klan-klannya. Problemnya adalah menurut saya saat itu memang banyak yang bilang kita sibuk membaca buku-buku dan referensi cara menjatuhkan sebuah
pemerintahan otoriter. Tapi pasca pemerintahan otoriter kita tidak membaca. Kita tidak punya cukup referensi gitu. Nah, yang kita tahu adalah pasca pemerintahan sistem yang otoritarianisme itu yang kita perlukan adalah populisme. Maka muncullah pemimpin-pemimpin populis, tapi kepopulisannya itu menurut saya tidak punya basis yang kuat untuk membangun demokrasi dan sosialisme menurut saya. Karena nggak baca buku juga. Ya bukan nggak baca buku menurut saya, akhirnya tidak punya cukup pengetahuan untuk tidak berkompromi dengan kekuatan lama. Karena kan ada nilai-nilai yang nggak bisa dikompromikan harusnya. Nah persoalannya hampir semua nilai di tahun 98 bisa dikompromikan. Karena orangnya sama. Orangnya sama. Iya kan? Iya. Yang menjadi ketua Golkar setelah reformasi dengan yang sebelum sama. Iya. Nah ini jadi kita sebenarnya sedang memanen apa yang kita lakukan tahun 98. 25 tahun lalu. Tapi masih itu saya ingat betul. Ketika terakhir, jadi kita ini yang terlibat di 98, itu kan mendapat cerita ada yang terlibat di 70-an, 80-an. Jadi saya ingat betul, aktivis 98 itu sampai detik terakhir, karena belum percaya Pak Harto bisa ditumbangkan tadi, akhirnya berpikirnya asal menumbangkan Soeharto aja. Yang penting Pak Harto turun dulu lah. Yang lainnya kita urus belakangan lah. Karena frustasi, takut terulang 80-an, takut terulang 70-an, yang gagal semuanya. Untuk mengganti rejim. Jadi akhirnya berpikirnya pendek. Gitu? Sehingga sekarang dapat berkah yang nggak berkah ya. Iya, kalau orang sejarah bilangnya itu reformasi itu seperti musim panas Indian. Jadi panas sejenak, disusul musim dingin yang panjang. Mungkin kita hanya merasakan suasana reformasi demokratis yang luar biasa itu hanya setahun, 2 tahun, atau sampai 3 tahun gitu. Setelah itu kita akan melihat deh, kalau kita berkilas balik ya, begitu banyak kompromi dan akhirnya memberi lebih banyak atmosfer dan oksigen buat tumbuhnya kebudayaan lama. Kebudayaan yang sebenarnya bertentangan dengan reformasi gitu ya. Itu problemnya. Mungkin kalau dalam term Indonesia kayak balsam ya reformasi itu. Panas sejenak kemudian dingin gitu. Yang panjang. Bahkan gitu. Kita kadang-kadang sampai gampang dibutakan. Oh karena dia dari kelas rakyat kebanyakan. Kita nggak tahu bahwa dia jiwanya mengandung jiwa feodal ya. Kita pilih karena kita kagum gitu ya. Ya menurut saya kita kan rindu ya pemimpin yang tadi saya katakan pasca sistem otoritarianisme yang panjang, kita tuh punya kecenderungan untuk terjebak pada populisme. Jadi dengan mudah kita akan tergoda pada kemasan atau citra yang kita bayangkan orang kerakyatan. Dia bukan bagian dari sistem struktur yang ada di masa Orde Baru. Dia tidak berkait sama sekali. Dia tidak ada di dalam sistem itu. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak perlu kita itu melihat orang dan kemudian menilai dia itu murni begitu ya, punya jiwa seorang feodal, nasionalis begitu ya, yang artinya kalau dia tidak berada di dalam struktur kekuasaan Orde Baru. Karena seperti saya katakan tadi, Orde Baru itu mewarisi sistem kebudayaan berpolitik yang tidak mati-mati. Dan sekarang justru dia memasuki periode kedua, evolusi kedua, yang jauh lebih kompleks dan lebih punya energi yang prima ya. Masa panen kedua. Iya, masa periode panen kedua ini menurut saya dan artinya kan kita mengalami involusi ya, maju tapi tidak berkualitas. Ya. Saya juga baru tahu dia Pak Jokowi itu bukan kader organisasi kerakyatan ya, kader HIPMI Solo ternyata. Itu membuat budaya itu lebih gampang ya. Memang sebenarnya yang dipentingkan adalah kita tidak percaya pada orang. Ya. Problemnya adalah dari masa periode yang panjang kita bertumpu pada manusia, pada orang, tapi tidak pada sistem. Nah, sedangkan dalam sejarah kita tidak harus terus bertumpu pada orang, tapi bagaimana karena orang itu menjadi baik bukan karena dia
baik. baik. Tapi karena sistem Iya, yang membuat tapi dia karena ada satu sistem yang memaksa dia menjadi baik. Nah, persoalannya adalah sistem ini hari ini dibawa kendali orang yang belum tentu baik atau orang baik, tapi nggak tahan oleh anginnya yang busuk. Nah, itu kan jadi problem menurut saya. Betul. Ya apa? Tidak tahan untuk kemudian balas dendam pada sejarahnya. Gitu ya. Sejarah yang dipinggirkan jadi ingin menguasai semuanya. Itu luar biasa sekali. Dan termasuk tadi ya, anak muda tadi ya. Bagaimana anak muda itu harusnya tetap berproses. Akhirnya kan sekarang gini, kalau kita lihat survei, Pak Jokowi kan itu sampai 80 tahun loh 80% yang menerima masyarakat Indonesia. Artinya seluruh perilaku politik Pak Jokowi, keputusan-keputusannya, tindakannya itu diamini oleh 80% orang Indonesia. Artinya Pak Jokowi itu role model. Dan kita harus terima itu role model. Walaupun itu role model yang busuk misalnya begitu ya. Tapi itu diterima oleh Indonesia. Jadi menurut saya nggak salah kalau ada pemuda-pemuda itu kepingin seperti Pak Jokowi. Kenapa? Karena itu role model. Bahwa itu role model yang keliru. Nah ini yang menurut saya kita harus koreksi. Nah persoalan besarnya kan banyak yang minta maaf. Tapi banyak yang menyesal ya hari ini. Banyak yang mendukung Pak Jokowi itu menyesal. Ya ngomong sampai menangis gitu, tapi pertanyaan apa dia minta maaf pertama kepada publik, dan terpenting menurut saya apa dia melakukan introspeksi, evaluasi sebagai intelektual setelah mendukung, dan itu menurut saya sangat penting. Saya kadang nggak pernah ngomong ke publik tentang hebatnya Pak Jokowi, tapi ingin pada teman saya terpaksa minta maaf pada teman-teman saya. Ya harus juga evaluasi dong, harus juga introspeksi gitu. Apa yang membuat saya dulu kagum dan ternyata saya di Cipoa. Supaya bisa jadi pelajaran buat banyak orang. Karena menurut saya yang mendukung ini kan bukan orang biasa, tapi banyakkan intelektual. Jadi intelektual ini bukan hanya menyesalkan, tapi harus minta maaf. Dan kemudian yang paling penting menurut saya membuat introspeksi, evaluasi, dan bicara di depan publik agar kita punya bekal ke masa depan untuk mengoreksi kebudayaan yang berlanjut ini. Kemudian Orde Baru yang masuki fase evolusi kedua yang menjadi jauh lebih canggih lagi. Ya, saatnya kita stop, tidak ada lagi budaya baru. Begitu. Bahannya harus ada untuk menyetop itu. Pengetahuan. Dan pengetahuan itu dari mana? Dari evaluasi, dari introspeksi. Stop dulu segmen 2. Kita masuk segmen 3 nanti. Sekarang Mas Kiki Rizal, kita kembali ke soal sejarah. Bagaimana sih kita memahami atau mengerti sejarah sehingga kita nggak mudah untuk kemudian seakan dibiaskan bahwa itu bukan sejarah. Apa kata kuncinya? Ya menurut saya pertama adalah kebudayaan membaca. Nah sebenarnya problem di Indonesia itu bukan budaya bacanya rendah. UNESCO tuh keliru menurut saya. Bilang dari 1.000 orang Indonesia yang membaca 1 tahun hanya 1 orang. Itu keliru. Itu keliru. Karena apa? Bukan orang Indonesia tidak punya budaya baca, tapi akses terhadap bahan bacaan yang susah. Pertanyaan saya, apa di daerah Samosir ada toko buku Gramedia gitu yang besar? Ada nggak di Samosir? Nggak ada. Nggak ada ya kan? Di Purworejo itu kan kota besar. Ya, di pinggiran Jogja. Betul. Ada nggak toko buku? Kalau Jogja ada. Di Wamena ada nggak? Stasiun ada. Di Wamena ada nggak? Wamena nggak ada. Pasti nggak ada. Artinya menurut saya bukan budaya bacanya yang rendah, tapi akses terhadap buku itu problemnya. Bayangkan selain tapi di kota besar kan banyak akses. Iya, tapi ada toko bukunya enggak? Nggak di kota besar kayak Jakarta. Iya, tapi kan Indonesia tidak hanya Jakarta. Iya kan? Nah, selain akses terhadap buku yang susah, oleh karena toko buku yang tidak ada, perpustakaan daerah kita bagaimana? Itu kan tidak ada satupun caleg caleg ataupun cawapres yang bicara tentang kebudayaan literasi ini nggak ada. Misalnya, nggak ada juga anak SD di Jakarta yang ke perpustakaan daerah ya? Nggak ada. Ya itu juga mesti pertanyaan ya. Maksud saya adalah, apakah di rumah itu ada mereka rak buku? Misalnya contoh sederhana begini kan, ada riset yang
yang cukup baru ya, maksudnya tentang asal-usul dari Renaissance atau pencerahan. Ternyata bukan karena orang-orang kaya, sebab utamanya bukan karena orang-orang kaya itu mendanai para saintis, seniman kayak Da Vinci, Michelangelo gitu. Tapi justru faktor yang menentukan itu banyak tentara mulai baca buku. Tentara yang setiap hari bergumul dengan senjata, tiba-tiba baca buku dan di pojok rumahnya ada rak buku. Itu Renaissance bermula di situ. Gitu. Artinya orang yang lebih banyak berurusan dengan otot, bukan otak, tiba-tiba menyeberang. Membuat ruang baru buat kebudayaan membaca. Yeah. Nah di Indonesia persoalannya banyak orang itu tidak punya kemampuan berpikir. Karena apa? Karena tidak satupun potong bacaan yang mereka bisa akses. Yeah. Nah itu problem. Nah problem lainnya menurut saya adalah kita punya orang paling kaya di Indonesia, salah satunya itu pengusaha karena usaha bubur kertas. Yeah. Hutan itu habis dibabatin ya. Dia buat kertas. Menjadi buat kertas. Tapi belum tentu dia punya perpustakaan di rumahnya. Bukan itu persoalan. Tapi apakah Indonesia memproduksi kertas baca? Kan enggak. Kertas baca kita impor. Oh, beda ya? Iya. Kertas baca dengan kertas tulis. HPS itu bukan kertas baca. Dia memantulkan cahaya karena itu bikin mata lelah. Karena itu kita sudah kok baca ngantuk begitu. Nah jadi menurut saya ada seperangkat hambatan yang membuat yang bisa kita simpulkan bahwa kayaknya pemerintah hanya menginginkan kita nggak punya tradisi seperti para pendiri bangsa membaca, punya cerita dengan buku. Karena apa? Akses terhadap buku yang sulit. Iya kan? Mahal. Kita beli buku di Indonesia Timur harganya naik 20-35% karena ongkos kirim. Yang mahal, perpustakaan yang mahal, susah, makan waktu dan butuh tenaga. Nah, jadi saya mengalami masih. Iya. Jadi saya untuk membudayakan itu, ada senior saya kasih tahu saya. Waktu itu istri saya lagi mengandung anak saya, lalu dia bilang mulai dari kandungan baca buku saya. Dan benar. Istri saya itu telaten, tiap malam dia baca buku sambil ngobrol sama belum lihat bentuknya itu kan di kandungannya. Begitu lahir. Dan sejak kecil dia hobinya baca. Ya itu problemnya menurut saya kalau kita mau jadi orang Indonesia, prototipe orang Indonesia pertama cuma kan begitu dia bangsa. Ambil buku di Gramedia 10 saya stres. Ya itu murah lah dibanding satu nongkrong di kafe kan habis 3 juta. Itu nggak ada apa-apa lah. Sekali beli wine 5 juta nongkrong gitu. Masa ambil buku 10 nggak ada sampai 2 juta mahal. Kan jangan bilang gitu lah. Punya perpustakaan di rumah. Ya. Itu tadi untuk melatih dia supaya dia lihat, wah, baca buku untuk jadi role model. Kadang juga problemnya adalah tapi mertua saya kalau datang ke rumah saya nanya terus itu, ngapain punya ini, ngapain dijadikan kamar aja katanya. Iya, nah itu harus diinsafkan itu. Itu problemnya menurut saya adalah kadang kita tidak paham bahwa kita itu juga harus punya anggaran belanja untuk pikiran, bukan hanya badan. Betul. Persoalannya kan kita pakai pakaian brand yang mahal, sepatu yang sampai harga 4 juta, 5 juta, celana, baju gitu. Tapi pertanyaan saya apakah kita punya pikiran yang sama untuk membelanjakan untuk hal yang perhiasan pikiran begitu. Nah, itu kan problem menurut saya. Nah, saya mau kilas balik lagi ya, maksudnya kita Indonesia ini didirikan oleh para pendiri bangsa yang semua punya cerita dengan buku. Kenapa mereka bisa menciptakan Indonesia yang orang sampai hari ini nggak pernah kebayang kok bisa? Yang begitu kompleks, beragam kok bisa di-create jadi satu nation gitu. Itu pasti kerjaan orang-orang hebat. Nah, orang hebat itu bahan bakarnya apa? Pengetahuan, ya buku. Nah, bagaimana Republik Indonesia ya mau diselamatkan oleh orang-orang mereka yang nyalon jadi presiden kalau nggak punya cerita dengan buku. Nah itu problem. Dan hebatnya lagi, kalau kita dengar kan ya, misalnya Bung Hatta, Bung Salir, dibuang kemana, itu sambil bawa tas banyak, itu isinya buku semua. Bayangin pemerintah kolonial tidak melarang mereka bawa buku. Sedangkan ingat di zaman Pak Harto dulu, kita punya buku atau beli buku terlarang. Wah, rumah kita kos-kosan kita dikejar-kejar itu. Nah kita disidang itu. Itu menurut saya problemnya kita hari ini itu menurut saya keterputusan kebudayaan. Dan itu yang membuat kenapa kita sampai ke pergaulan yang sangat gila ini. Yang ada di titik nadir peradaban. Karena menurut saya hampir semua kalau kita dengar obrolan politik begitu ya, politisi bicara begitu ya, pejabat-pejabat bicara, itu kan kita yang baca buku itu
kita ngerasa Rasa kering gitu ya? bukan, Apa? tumpul sekali gitu ya. Iya, jadi kita berada di titik nadir peradaban begitu. Jadi seolah-olah dia kaya, dia necis, dia keren, tapi otaknya kosong begitu. Gimana kita bisa menyerahkan? Tadi, karena sudah nggak beda buku lagi, beda anggaran sih. Ini kan kita mau bicaranya sepertinya kayak gitu. Tapi saya juga mau bilang bahwa bukan berarti para pendiri bangsa kita itu tidak menghiasi badannya ya dirinya. Kalau kita lihat foto-foto para pendiri bangsa, Keren. itu mayoritas mereka necis-necis loh. Kita lihat Hatta, Soekarno, Tan Malaka, begitu ya. Kayak misal Hatta di Belanda itu pakai topi pasti Borsalino, itu merek nomor 1 di Italia begitu ya. Mereka Hatta mimpinya itu beli sepatu Belly. Dulu dia bisa akses barang-barang mahal itu karena dia menulis, dibayar dengan baik. Tapi setelah zaman Orde Baru, ya ongkos orang menulis, berkarya untuk intelektual itu rendah sekali sehingga Hatta cuma bisa pasang gambar iklan sepatu Belly sampai dia meninggal dia nggak sanggup beli sepatu Belly. Tapi itu menunjukkan bukan dia nggak ingin berpakaian dengan pantas. Tadi bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh juga, boleh. Mereka sangat necis, tapi pikirannya juga sangat ideologis. Necis juga ya. Nah itu problemnya hari ini kan dandannya keren-keren. Ya. Tapi pikirannya itu serendah sumur kering. Nah, itu problemnya. Bajunya branded. Ya. Bajunya branded. Pikirannya stupid. Itu kawan saya dan kawan Anda juga. Kita break, masuk segmen berikutnya. Kita kembali lagi, masih Rizal. Bagaimana sekarang kalau kita sudah mencoba mendiskusikan sejarah dan kita ingin sejarah itu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita ya, agar kita tetap bisa menjaga norma, nilai, bahkan kecerdasan kita ya. Apa yang jadi mekanisme pembelajaran supaya orang tetap mau dan minimal dia ada kerinduan untuk terus belajar sejarah? Menurut saya yang formal itu sistem kurikulum pasti kan. Oh sekolah ya? Ya sekolah. Nah persoalan besarnya sekolah kita kan harus mengadopsi dan tanggap terhadap kebutuhan yang sangat urgent di tengah masyarakat. Misalnya kita nih akan menghadapi apa istilahnya bonus demografi. Persoalannya ini bonus demografi atau neraka demografi. Nah, bonus demografi ini kan bertepatan dengan 100 tahun Kongres Pemuda, Sumpah Pemuda tahun 28 atau ya, tahun betul. 2028. Betul. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah generasi tahun 2028 itu jika diperhadapkan dengan generasi 100 tahun sebelumnya 1928 itu mana yang lebih membanggakan? Itu jadi problem menurut lebih saya. Intelektual mana ya? Iya, karena menurut saya adalah problemnya adalah tahun 28 itu proklamasi pertama kan kita sebagai nation. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah tahun 2028 itu yang namanya nation Indonesia masih ada? Ya. Mungkin namanya masih ada, tapi bentuknya udah berubah. Bentuknya menjadi sistem yang dibayangkan menjadi sistem republik yang demokratis gitu ya, yang menghargai keberagaman, ya anti feodalisme begitu ya. Tapi ternyata tahun 2028 bertolak belakang semua dengan itu. Kalau dulu kita ingin jadi satu, satu itu kita, mungkin 2028 satu itu gue. Iya, satu itu kamu. Begini tahun 28 misalnya ya, tentang kan menarik tahun 28 bagian butir ketiga dia bilang bukan berbahasa satu. Tapi menjunjung bahasa persatuan, menjunjung, ada membeli ruang buat keberagaman. Nah, pertanyaannya sekarang keberagaman. Kita nih dari mulut aja deh. Ada gak keberagaman mulut? Kenapa kita semua mesti makan nasi? Ya. Apakah semua orang Indonesia itu kebudayaan adalah kebudayaan pemakan nasi? Nggak usah enggak. Ya enggak kan? Enggak. Nah, problemnya adalah ada climate change, perubahan iklim. Dan salah satu tantangan terbesarnya adalah apa? Krisis pangan. Krisis pangan. Dan Indonesia sekarang lagi stres oleh krisis pangan. Karena apa? Di kepala pikiran tuh yang namanya makanan pokok cuma satu, namanya nasi. Dan cilakanya sekarang makanan pokok itu ada tambahannya satu, namanya gandum. Indomie gandum, roti gandum. Dan kita menjadi salah satu dari 5 besar
pengimpor gandum terbesar. Di Indonesia tuh tumbuh ke gandum, kan tidak. Nah, artinya pertanyaannya, kenapa orang Papua yang makan sagu, orang Maluku yang makan sagu, atau orang Jawa itu yang juga makan saya tenang, nasi Mas. jagung? Nah, harusnya Jawa juga makan sagu. Nah, buktinya namanya sego. Dari mana itu sego? Dari sagu, Iya, dari sagu. kata sagu itu. Tapi bukan hanya sagu, orang Jawa emang nasi itu, beras itu dibawa oleh orang Cina. Bukan India, Mas. Bukan. Masuk Orang ke Jawa Cina itu. dibawa, diperkenalkan, kemudian menggantikan pelan-pelan karena ini makanan priai, menggantikan makanan-makanan yang sudah dikenal awalnya, misalnya sagu. Ya, karena sagu kan butuh 15 tahun. Cantel, ini kan cepat, setahun bisa segala kali panen. Nah, tapi singkat kata yang kita mau bilang di sini adalah, marilah kalau kita mau menjadi generasi yang lebih dari tahun 1928, tahun 2028, keberagaman dari mulai yang paling privat, paling pribadi, namanya mulut itu, makanan pokok itu. Buat apa bikin food estate ya di Papua? Mengenalkan kebudayaan padi sementara menghabisi hutan sagu. Ya kan? Malah kenalkan di Jawa bahwa ada variasi makanan selain nasi. Ada sorghum, cantel ya, itu ada ubi, ada singkong, ada jagung, ada macam-macam. Bahwa itu menurut saya. Itu enak, itu. Maksud saya tuh yang seperti ini tuh yang menurut saya jadi penting untuk ngebayangin, masih gak sih kita punya generasi yang berpikir mewarisi dan mampu mempercanggih warisan dari sama Mas Jiji enak. Saya bisa romantis. Saya ingat di kampung saya dulu. Saya kan dulu kecil di kampungnya Inul itu, Mas. Ikut nenek saya. Jadi di mana itu? Di Gempol. Nah, kalau pagi itu kita nggak mau makan nasi, Mas. Inginnya cari tiwul itu. Tiwul sama horok gitu ya. Horok itu kayak warnanya putih gitu. Kalau tiwul kan warna coklat itu ya. Kita makan itu. Karena itulah sarapan pagi kita. Ya udah bener itu. Itu udah bener. Nah itu kebudayaan yang menurut saya harusnya dirayakan. Kalau sekarang kan justru dianggap sebagai kebudayaan deso, kampungan begitu. Justru keselamatan kita itu ada di situ. Harus ya. Ya itu menurut saya konsep sikap keberagaman. Keberagaman. Dimulai dari apa jadi yang kita masukkan di mulut kita. Bukan hanya nostalgia menurut saya, tapi itu bagian dari politik strategi keberagaman dalam hal yang paling privat ya, paling dekat. Sejak kapan sih kita dibuat seragam ini? Ya sebenarnya kan kita dibuat seragam ini oleh Belanda ya. Awalnya tuh Belanda itu berpikir bahwa makanan itu hanya nasi dan roti begitu. Tapi mereka sendiri sebenarnya nggak punya cukup politik beras yang baik begitu ya. Tapi di masa Orde Baru yang harus kita ingat, ada krisis di tahun 1970-an ya. Lalu Pak Harto kan anak petani kan, petani Jawa. Jadi dia berpikir bahwa yang harus dilakukan adalah swasembada pangan. Ya, seperti yang Soekarno bilang. Tapi pangan yang dimengerti sama Pak Harto itu hanya satu. Namanya beras. Maka dilakukanlah swasembada beras. Tapi untuk mencapai swasembada beras ini ada masa jeda. Untuk menyelamatkan Indonesia sebelum swasembada, apa yang harus dilakukan? Amerika kirimlah sumbangan gandum. Itulah bencana awalnya. Jadi kita hanya kenal dua makanan pokok, gandum, nasi dan gandum. Dan sampai hari ini itu kita ya, dan itu jadi bencana, Mas. Karena saya lihat beda kita sama India. Jadi India ketika diserbu oleh gandum, yang terpikir oleh pemimpin India adalah bagaimana dia riset untuk punya gandum tropis. Sehingga hari ini India menjadi pengekspor gandum, tapi berbasis gandum tropis. Terbesar ketiga di dunia. Nah sebenarnya kita, kalau India bisa melakukan itu, kita kan juga pemerintah yang peduli terhadap sains kan. Betul. Jadi karena nggak membaca, sains itu menjadi tidak penting begitu buat pemerintah kita gitu ya. Nah buat saya tuh sebenarnya oke lah kalau kita nggak peduli sains. Mari kita hidupkan kembali kebudayaan lama begitu ya, yang ada dan masih hidup di seluruh Indonesia. Bahwa kita punya keanekaragaman makanan pokok. Nah dalam sejarah itu kalau kita baca buku Marsden misalnya History of Sumatra, itu Marsden cerita bahwa ketika dia ke Sumatera dia lihat ada orang makan roti katanya, tapi bahannya bukan gandum. Artinya kita punya bahan alternatif untuk membuat roti.
Dan itu banyak. Dan itu banyak. Nah, kenapa kita tidak melakukan itu? Pertanyaannya kan itu sebenarnya ya. Jadi bagaimana kita menghargai ada keberagaman di luar kebudayaan keraton warisan Pak Harto ini. Yang makannya hanya tahu nasi dan roti. Yang kemudian ada di masyarakat luas dan bisa dihidupkan kembali. Bukan maksud saya sekarang berkampanye mencari negara yang mau menjual beras. Ya. Tapi bagaimana mencari dan menghidupkan kembali kebudayaan-kebudayaan yang hampir padam di banyak tempat ini, terutama kebudayaan pangan pokok itu. Betul, betul. Jadi ini juga penting yang dikatakan Mas Jiji Rizal sebagai pesan kita dalam mencermati calon pemimpin ke depan. Iya, maksud saya kan tidak ada yang bicara serius tentang literasi, makanan, pikiran. Tapi juga tidak ada yang serius bicara tentang keselamatan masa depan kita karena krisis pangan. Karena pangan. Iya, tidak ada. Jadi bayangkan ya, Republik Indonesia mau merayakan 100 tahunnya, dua hal yang pokok. Yang menyangkut badan dan menyangkut pikiran absen di dalam pembicaraan. Tapi tadi, sebelum terjebak merayakan 100 tahun negara, kita akan merayakan dulu 100 tahun sebagai nation ya. Iya, itu 28 proklamasi pertama. Nah, itu harus diingatkan juga. Jangan nanti pemimpin yang terpilih 2024 lupa merayakan 2028 itu. Karena itu target yang paling gampang. Ya, menurut saya yang harus dirayakan adalah merayakan nilainya. Ya, nilainya. Ya, misalnya gini, siapa sih pemuda-pemuda yang berhasil berkongres tahun 28 itu? Itu kan pemuda-pemuda yang bunuh diri kelas yang tadi saya ceritakan tadi. Meninggalkan seluruh sifat kebangsawanan karena dianggap hari ini kata Soekarno, kata Kartini, Kartini di tahun 1903, tahun awal abad 20 itu di Jawa. Lalu kata Abdul Rifai di Sumatera, kebangsawanan hari ini, katanya ini dua orang ini ya, kebangsawanan hari ini bukan kebangsawanan asal. Sudah berakhir kebangsawanan asal, maksudnya kebangsawanan darah. Sudah selesai. Hari ini adalah masanya kebangsawanan pikiran. Nah, persoalannya adalah hari ini kebangsawanan pikiran itu jatuh ke comberan, yang berkembang kebangsawanan asal. Lagi. Nah, itu kan ironi menurut saya. Kalau kita mau mengenang tahun dan 2028. itu memakai baju anak muda. Ya, dan itulah cilakanya menurut saya. Artinya kita mundur bukan maju. Nah, itu yang bermasalah ketika kita ngomong tentang bonus demografi. Apakah ini akan benar-benar menjadi bonus demografi? Atau bencana demografi. Karena apa? Karena kita gagal membentuk pemuda. Dan pemuda yang tampil hari ini yang dikatakan pemuda, yang katanya gemoy, generasi muda monarki. Iya, itu problemnya. Gemoy, joget-joget ya. Lalu glutokrasi, ya kan? Yang kekuasaan tua memakai dasar anak muda, ya kan? Untuk memanipulasi tadi, membohongi publik, tidak mencerdaskan republik. Ya. Itu menarik sekali Mas Jiji. Audiens makin menarik, kita selesaikan segmen ini untuk menuju segmen berikutnya. Ya, Mas Jiji, tadi kita mencoba memahami, mengerti, dan bagaimana menjaga itu. Sekarang pertanyaannya, ada nggak tantangan kita hari ini hidup, bagaimana kita menuliskan sejarah untuk ke depan? Ya, menurut saya ada diktum dalam ilmu sejarah namanya every true history is a contemporary history. Maksudnya adalah setiap bukan sejarah yang benar sejarah hari ini, tapi setiap generasi harus menulis ulang sejarah. Nah, persoalan besarnya adalah kita nih sejak tahun 98 nggak menulis ulang sejarah kita. Sehingga kita tetap ribut tentang kenapa itu? 65. Lupa atau apa? Ya, artinya menurut saya di titik itu sejarah dianggap bukan faktor yang penting untuk menjawab tantangan hidup kita ke depan. Nah, sekarang kan di luar negeri itu sedang berkembang ya kebudayaan baru di mana mereka menganggap kita hanya bisa menemukan jawaban hari depan itu pada masa lalu. Ya, bahkan masa lalu yang sangat jauh. Sangat kelam. Ya, sangat jauh. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa memprediksi dan punya keselamatan sampai jauh ke depan
Kalau kita tidak pulang ke rumah sejarah sampai sejauh-jauhnya, karena itu berkembanglah yang disebut deep history, sejarah yang dalam gitu. Iya, makanya muncul nama-nama besar sekarang kayak Yuval Noah Harari begitu ya. Itu kan sangat dikagumi banyak orang. Dia pulang itu bukan 10, 20, 50 tahun, 100 tahun, tapi ribuan tahun. Ya, kita bisa belajar dari masyarakat-masyarakat yang hidup ribuan tahun lalu dan mengkaji ulang apakah peradaban mereka itu kita salah pahami. Misalnya contoh sederhana nih gini ya, di Jakarta ya, kok aneh ya mayoritas nama tempat di Jakarta tuh identik dengan air dan identik dengan pohon. Dengan pohon, ya. Air dan pohon. Berapa banyak nama tempat di Jakarta pakai nama kali. Ya, kali. Kali deres, kali pasir. Ya. Berapa banyak pakai nama Cideng, Ciliwung, banyak lagi. Berapa banyak pakai nama pohon. Gandaria, Bintaro, ya kan? Jati Petamburan. Bahkan ada yang pakai nama kebun. Ada kebun jeruk, kebun kacang. Bahkan ada nama hutan kayu gitu. Ya. Kan kita nggak pernah bertanya, kita lewat-lewat saja. Tapi tiap tahun kita kebanjiran. Dan tiap tahun kita mengalami problem polusi yang luar biasa begitu ya. Dan kemudian orang mulai ngomong tentang kota lestari, kota hijau begitu ya. Kota yang smart adalah kota yang hijau. Karena climate change, maka kota di masa depan harus berorientasi menjadi kota hijau. Nah, ternyata leluhur kita itu ngasih nama itu, banyak nama tempat identik dengan pohon. Harusnya kan kita berorientasi kotanya, mengikuti nama-nama tempat dong. Yang identik dengan pohon, harus jadi kota pohon kan, kota hijau. Artinya kalau mau selamat, menjadi kota hijau, yang memberi ruang banyak pada pohon, atau kota biru. Atau kombinasi kedua-duanya. Problemnya Jakarta adalah menjadi kota abu-abu, aspal dan beton melulu. Nah itu kan problem. Nah ini yang disebut sebagai deep history. Sejarah yang panjang itu bisa menjadi inspirasi. Jadi ketika orang diskusi nih, bagaimana nasib Jakarta pasca jaga kita supaya nggak salah ya. Iya, pasca IKN gitu. Dibentuk jadi kota apa? Oh kota bisnis, kota apa? Ya harusnya menurut saya kalau kita belajar dari kebudayaan yang baru yang sekarang berkembang di dunia, tentang deep history, orientasi Jakarta itu bukan menjadi kota yang mereka bayangkan dari ekonomi bisnis, tapi kota hijau sekaligus kota biru, bukan kota abu-abu. Jadi kota memberi ruang. Abu-abu itu kota polusi. Iya. Nah seperti itu. Nah itu salah satu contoh menurut saya pentingnya deep history. Nah kita bisa belajar buat Indonesia dari Sriwijaya. Sriwijaya. Ini deep history ya. Dalam sejarah peradaban kita di masa lalu, sebagai nation yang umurnya paling panjang itu Sriwijaya. Dia bisa bertahan hampir 1000 tahun. Nah Republik Indonesia belum 100 tahun udah ngos-ngosan. Kena osteoporosis lah, ya kan, TBC, segala macam. Mengalami osteoporosis karena nepotisme. Ya jadi bayangin belum 100 tahun, tapi Sriwijaya kok bisa hampir 1000 tahun. Apa yang membuat Sriwijaya bertahan hampir 1000 tahun? Ternyata jawabannya sederhana. Sriwijaya itu masyarakat yang kalau di SD kita bicara, sedikit bicara, banyak bekerja, itulah Sriwijaya. Kenapa? Karena kok seluruh cerita tentang Sriwijaya bukan dari orang Sriwijaya, tadi dari orang Cina, dari orang Arab gitu ya, pedagang Arab gitu. Bukan Parsi gitu, bukan dari orang Sriwijayanya. Kenapa? Karena mereka sibuk bekerja, nggak sempat nge-tweet, nggak sempat posting di Facebook, nggak sempat ngisi feed, story gitu ya. Nah, jadi mereka semua diceritakan oleh orang luar. Nah, pertanyaannya karena mereka begitu sibuk bekerja, lalu kan pasti mereka kaya. Pertanyaannya adalah kekayaannya itu dipakai buat apa? Oh, rupanya bikin institusi pendidikan yang terbaik, namanya Muaro Jambi. Jadi kalau ada orang pendeta kayak Itsing begitu ya, pergi ke Sumatera dan mampir dulu di Sriwijaya, karena di situ ada institusi pendidikan yang sangat prestisius. Bukan belajar agama Buddha, tapi belajar arsitektur, belajar sastra, belajar herbal, pengobatan ya, kemudian belajar tentang seni. Di Muaro Jambi. Di Muaro Jambi, di universitas yang besar. Berarti memang letaknya Sriwijaya itu bukan Palembang ya berarti ya? Di Palembang.
Cuma universitasnya di Muaro Jambi. Ya kan? Boleh kan? Iya. Nah, karena candi-candinya banyak di Jambi. Iya. Kita temukan tapi sekarang. intinya yang saya mau katakan adalah kalau mau punya peradaban dan nasib sebagai nation yang panjang, kalau punya duit, fasilitasi, penuhi, kasih porsi yang besar untuk pendidikan kayak Sriwijaya. Nah, ini problemnya kita hari ini, menurut saya. Kita enggak belajar biaya riset dari Sriwijaya. Itu menurut saya yang kita sebut bagaimana kita mau menanamkan pemahaman sejarah. Bayangin yang 1000 tahun ini bisa lenyap ya. Iya. Apalagi yang 100 tahun sudah kelopos tulangnya ya. Karena nepotisme tadi. Nah, kalau kita ingin menulis sejarah dan kita bagian dari sejarah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita misalnya Bang Sam nih ingin menulis pengalaman reformasi tahun 98. Ya menurut saya Bang Sam itu sebagai pelaku sejarah memang berkewajiban menulis. Dan semua orang yang melakukan aktivitas sejarah itu mereka harus menulis. Mereka harus meninggalkan arsip. Agar apa? Agar generasi selanjutnya bisa baca. Oh, kenapa dia gagal? Itu kewajiban ya? Iya. Bukan hak lagi. Bukan hak, kewajiban. Jadi orang seperti Bang Sam dan teman-teman yang jadi aktivis di tahun 98 dan ternyata gagal. Setelah 25 tahun, seperempat abad, nggak teruji gagasannya. Akhirnya balik lagi ke Orde Baru Jilid 2, Orbaba, Orde Baru-Baru. Gagal loh, kita punya budaya Orde Baru masih. Iya. Nah, itu kan harus ada refleksi dari yang melakukan. Kenapa dulu mereka bergerak, cita-citanya apa, dan apa yang membuat kok itu tidak sustain gitu, tidak bertahan. Kenapa umurnya lebih pendek dari umur yang mereka lawan? Seluruh gagasan-gagasan yang sifatnya bertolak belakang dengan gagasan reformasi, ya kan? Kita bikin KPK untuk memberantas korupsi, sekarang yang korupsi ketua KPK ya. Itu gimana caranya? Itu hebatnya. Ya itu kan puncak kegagalan reformasi. Mau ngomong apa pun bela reformasi sukses, tidak bisa itu. Itu nggak bisa. Institusi pengadilan di Inggris ya, Inggris kenapa bisa melampaui satu periode yang disebut sebagai periode panjang dalam sejarah mereka, ya. Itu karena mereka punya sistem pengadilan yang baik. Jadi di antara semua yang busuk, mereka punya sistem pengadilan yang baik. Nah, pertanyaan kita adalah kita sistem pengadilannya busuk kan. Contohnya paling sederhana ketua MK-nya itu kan kasus itu. Nah, tapi orang selalu excuse Mas JJ bahwa kebusukan, korupsi dan sebagainya itu karena tidak dapat honor memadai, tidak punya fasilitas memadai. Seakan-akan dikecilkan, tindakan yang salah itu hanya karena negara tidak mampu menyediakan sesuatu. Setahu saya itu perdebatan lama ya soal gaji ya. Karena semua sudah diubah dan mereka punya fasilitas dan gaji yang jauh lebih baik dari apa yang dikatakan bahwa mereka itu punya kualitas pendapatan yang rendah gitu. Itu menurut saya udah selesai, nggak bisa berarti nggak bisa jadi excuse. Nggak bisa jadi excuse. Karena masih ada calon presiden yang kampanye itu. Ya, menurut saya itu contoh calon presiden yang gagal berpikir itu aja. Nah, jadi ya karena itu bukan isu yang aktual lagi, itu sudah selesai. Isu yang paling aktual adalah bagaimana caranya membuat garis batas etik moral di antara seluruh pejabat negara, ya, agar bisa menjadi pelayan publik yang paling prima. Jadi publiklah kiblat mereka, bukan privat mereka, bukan keluarga mereka, ya, tapi publik. Itu bagaimana caranya? Nah, itu problem yang harus didiskusikan. Jangan-jangan seluruh institusi hukum kita ini bermasalah. Sehingga tidak bisa menegakkan. Termasuk publik tadi. Dialasi dengan cara jabatan dari yang maha kuasa. Ini kan ini problem menurut saya. Kalau misalnya publik kalau bersuara dia kemudian menghadapi tantangan bisa dikenakan undang-undang ITE atau dianggap mencemarkan nama baik. Nah, ini problem menurut saya. Ya pejabat publik hal pertama ketika dia
Sumpah. Ya siap. Dia juga untuk siap dikritik. Karena apa? Ya dia hidup dengan duit rakyat. Gunting kukunya pun dia beli dengan duit rakyat itu. Ya samponya juga dengan duit rakyat itu. Kaos kakinya duit rakyat. Jadi kalau dia bilang saya tidak bisa mundur karena ini jabatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dia nggak bisa bedain itu dia pejabat negara atau pemuka agama. Nah itu kan problem menurut saya, problem rasionalitas itu. Itu problem. Nah maksud saya bagaimana mengoreksi dan mengevaluasi kok bisa kita sampai pergaulan segila ini? Apakah kita tidak punya sejarah dan peradaban hakim yang baik? Ya kan? Pemimpin yang jujur, pemimpin yang bisa mengalahkan ambisi-ambisi personalnya begitu ya. Tapi mendahulukan kepentingan publik yang lebih luas. Bahkan contoh juga nggak kurang ya? Iya, contoh banyak. Misal Soekarno tahun 60 setelah G30 1965. Itu kan orang-orang yang mendukung Soekarno tidak kecil, besar, termasuk di ketentaraan. Ya. Terus Soekarno didatangi itu. Hitam kata Soekarno, hitam kata KKU. Putih kata Soekarno, putih kata KKU. Bung, kami siap di belakang Bung kalau mau melawan seluruh yang mau mengambil alih kekuasaan. Terus kata Bung Karno apa? Tidak, saya sudah mendirikan bangsa ini dengan susah payah, negara bangsa ini dengan susah payah, dan saya tidak mau melihatnya di masa akhir kekuasaan saya itu hancur berantakan. Artinya dia mendahulukan bukan kepentingan dia atau keluarganya, tapi bangsa yang dan itu diulang zaman Gus Dur ketika diminta mundur. Ya maksud saya tuh hal-hal kayak gitu banyak contohnya. Ya, tapi kenapa kita tidak berhasil dan mengulang lagi kesalahan itu? Nah itu menurut saya problem etik sekaligus historis. Saya lebih setuju. Itu program etik, program nilai ya. Bukan uang itu. Bukan uang, karena contoh banyak. Seperti polisi lah. Contoh Pak Ugeng. Iya. Artinya berapa polisi yang sekarang ikut kayak Pak Ugeng hidupnya? Ada banyak contoh maksudnya. Jadi nah artinya menurut saya di titik itu kan ironi ya, hari ini tuh kita susah sekali cari sumber keteladanan. Ada yang hidup itu yang paling ngeri. Yang hidup ya. Iya, hampir yang hidup ini kita, ketua KPK favorit ini keren, cool begitu ya. Ini yang akan jadi kiblat keteladanan saya. Tiba-tiba ketangkap. Hakim MK, wah ini soleh, tegak lurus dengan etik konstitusional gitu. Tapi ternyata tidak begitu. Nah, buat saya di titik ini sejarah menjadi sangat penting. Karena apa? Kalau pada yang hidup kita susah mencari keteladanan, kita pulang aja ke rumah sejarah, hidupin yang udah mati. Iya, cerita seperti Soekarno atau Gus Dur yang bisa memilih publik daripada privat, itu menurut saya harus kita dengungkan itu. Ya, atau orang yang sederhana hidupnya seperti Hatta. Sampai mau beli sepatu beli cuma sampai iklannya doang begitu ya. Ada orang pejabat yang bisa sederhana Hatta, sejujur Hatta itu tuh gimana? Itu yang harus kita rayakan hari ini. Kalau hari ini ada anggota DPR aja nggak usah menteri lihat sepatu beli dia nggak lihat iklannya. Dia cari orang yang bisa dipalak untuk beli itu. Menarik sekali. Kita masuk pada segmen berikutnya setelah ini. Orang bilang sejarah itu tidak linear. Apa betul itu? Iya, maksud saya sejarah itu tidak lurus. Dia bisa berbelok-belok. Dan dia bisa Tapi Anda tidak setuju sejarah berulang? Sejarah nggak ada yang berulang, cuma punya rima-rima yang sama gitu. Kita bisa merasakan kemiripannya berulang, tapi itu hanya polanya. Hanya pola. Misal korupsi, kita punya sejarah yang panjang terhadap korupsi. Artinya kita punya banyak sekali hasanah pelajaran untuk melawan korupsi. Tapi bangsa yang bodoh aja. Yang mengulang kembali. Yang mengulang kembali kesalahannya dengan sejarah yang begitu panjang. Mengulang kegagalan. Mengulang ke misalnya punya sejarah panjang pemimpin feodal yang mengubah republik menjadi republik keraton, gitu kan? Kok sekarang terulang lagi begitu? Kok diulang lagi sekarang? Iya, artinya itu menurut saya orang belajar sejarah
tidak belajar sama sekali dari sejarah. Apalagi orang yang tidak belajar sama sekali dari sejarah, ya ini contoh jadinya. Jadi kita terus terantuk pada batu yang sama tanpa pernah sekalipun belajar. Dan menurut saya itu problemnya problem kebudayaan. Bukan problem politik, bukan problem ekonomi, bukan problem sosial, tapi problem kebudayaan. Jadi ada yang rusak dalam kebudayaan kita sebagai nation, sebagai bangsa Indonesia. Nah, di titik ini menurut saya problemnya adalah kalau di problem kebudayaan ada problem nilai. Krisis kita hari ini harus kita deklarasikan sebagai krisis nilai. Nah, secara nggak langsung kan orang-orang seperti Buya Syafi'i begitu itu udah bicara krisis kita itu krisis yang kalau nilai apa nggak terkait dengan spiritual, bukan budaya? Bukan, nilai itu kan kalau spiritual kan lain urusan agama ya, urusan kepercayaan. Kalau nilai dalam konteks ini adalah nilai kita sebagai nation. Ya kalau kita misalnya sebagai nation dulu membayangkan diproklamasikan untuk menjadi bangsa yang demokratis gitu ya. Anti eksploitasi karena dunia kolonial itu sangat eksploitasi, sangat tidak menghargai kemanusiaan begitu ya, diskriminatif begitu ya. Persoalannya kenapa sekarang kita seperti hidup di zaman kolonial? Jadi sama aja di zaman sistem pasca tanam paksa itu ada sistem zaman liberal itu hanya menyewakan tanah 70 tahun. Sekarang kenapa bisa 90 tahun? Iya. 100 berapa tahun? Nah. Artinya kan itu saya jadi sejarawan ini berasa gagal begitu loh. Artinya ini sejarah tidak menjadi bahan pelajaran sama sekali. Padahal syarat menjadi Presiden Republik Indonesia itu memahami sejarah Indonesia. Kenapa? Karena kalau nggak bisa memahami sejarah Indonesia, dia gimana bisa mengemudikan Indonesia ke depan? Jadinya mungkin bukan Indonesia. Berarti ini ada undang-undangnya mengharuskan presiden itu punya staf sejarawan. Ya nggak perlu staf sejarawan sih menurut saya. Persoalannya adalah seberapa jauh dia serius ingin mengetahui apa sih Indonesia. Masa mau menjadi presiden Indonesia nggak paham Indonesia? Inilah problemnya menurut saya. Di istana itu kan banyak ada staf hukum memainkan hukum, staf politik memainkan politik gitu. Staf sejarah ini untuk menjaga sejarah supaya benar presidennya gitu kan. Kalau menurut saya lebih dari staf sejarah sebenarnya. Maksud saya justru yang terpenting problem kita hari ini adalah banyak elit itu yang tidak paham apa itu Indonesia. Jadi seolah-olah dia lahir jadi orang Indonesia, dia lahir di Tanjung Priok begitu, dia lahir di Menjobo, Kudus, dia lahir di Lubuk Sikaping begitu, dia terus jadi orang Indonesia. Enggak, jadi orang Indonesia itu proses belajar. Belajar jadi orang Indonesia itu yang hari ini dilupakan. Makanya kita nggak lihat satupun perilaku elit itu yang mencerminkan perasaan ke-Indonesiaan. Ini hanya elit ini, kata Mas J.J. Rizal, harus belajar jadi manusia Indonesia. Iya. Jangan hanya karena lahir di Indonesia, merasa Indonesia. Iya, bukan republik aja dia nggak ngerti itu apa. Ya. Nah itu kan ironi menurut saya. Ya. Yang tahu udah pilih nih Mas. Republik nggak tahu udah pilih tahu. Iya, akhirnya kalau misalnya kita tidak paham itu, maka modus berpikir kita tuh kata Mas Yudi Latif itu cuma satu. Bukan apa yang benar, tapi berapa untungnya. Akhirnya semua urusan konsesi dan kalkulasi. Nah di titik itu nilai itu nggak ada. Ya, karena ketika kita hanya belajar kalkulasi Mas, yang kita ketahui bukan huruf, angka. Ya kan? Nilai itu huruf kan? Nggak ada angkanya. Nah, kalau pakai kalkulator ketemu angka doang, nggak ketemu huruf. Ya. Jadi wajar kalau hari ini banyak yang bilang itu kita ada di tahap the cult of Philistinism itu. Jadi peradaban yang sangat dekaden dan rendah, amoral. Dan itu terang-terangan kelihatan. Sangat kelihatan ngablak yang muda, yang tua sekarang bergabung menjadi satu, menjadi gerombolan besar yang membajak Republik Indonesia. Anda berani mengatakan bahasa berani mengatakan itu karena itu kenyataannya hari ini menurut saya. Yang menyedihkan ya, mau memperingati 100 tahun lahirnya nation dan 100 tahun lahirnya nation state. Itu yang harus berani kita katakan supaya kita bisa lebih jujur melihat keadaan, supaya kita lebih rasional melihat keadaan. Itu menurut saya yang dan penting. Kemudian kita ingin berbaikan dan akhirnya kita mau
berintrospeksi. Mengaku dosa dulu ya, mengaku dosa dulu. Ya. Baca buku lalu berubah ya. Karena masih ada waktu 4 tahun sebelum 2024 ya. Setelah pelantikan presiden kan 2024 itu tanggal 20, ya kan? Berarti menuju 20 Oktober. Persoalannya adalah bagaimana kita keluar dari lingkaran setan involusi ini. Istilah Clifford Geertz ini kan kita memasuki situasi involusi. Maju tapi nggak berkualitas itu loh. Selama 25 tahun ya kita berasa maju. HP-nya berganti. Ya kan? Sepatu kita berganti. Merek-mereknya diperbarui. Meskipun banyak pejabat takut tapi juga kan istri juga takut. Tapi problemnya adalah kita maju tapi nggak berkualitas. Itu problemnya menurut saya. Jadi kalau kita mau mengenang 100 tahun nation, 100 tahun nation state, nah itu menjadi pertanyaan pokok. Ya, kita ini maju nggak? Apa yang kita sebut sebagai kemajuan? Apakah kita sudah menjalankan amanah proklamasi? Atau jangan-jangan mereka berpikir nggak perlu kemajuan intelektual itu? Ya itu problemnya menurut saya. Kemajuan fisik yang nah, hidup ini kan bukan sekedar kita makan dan punya rumah, tapi ada kebudayaan yang jauh lebih besar. Dan kita bisa punya rumah mentereng, ya, punya uang banyak, tapi apakah kita bisa beli peradaban? Ya, enggak. Betul. Ya kan? Ya itu problemnya menurut saya. Kita kalau orang kaya sekarang bagus mas, peradabannya dengan lukisan. Nah, beli lukisan mahal, peradaban. itu bukan peradaban. Bukan itu, apa itu? Itu aset ya. Mas JJ. Itu kegenitan. Kegenitan ya. Sok-sok tahu lukisan ya. Mas JJ. Itu fake civilization. Selain yang jadi penting bahwa kita diinginkan bahwa situasi kita memasuki masa amoral ini, lalu apa yang menjadi titik baliknya untuk sadar? Ya menurut saya pemilu harusnya. Pemilu itu? Iya. Kalau kita percaya sistem demokrasi, kita harus percaya pemilu itu adalah ruang perubahan. Cuma kan persoalannya pemilu itu disetel sedemikian rupa di mana perubahan itu harus dikompromikan dengan the ruling class istilahnya itu. Sukarno Mosca itu. Nah ruling class-nya ini kan nggak mau perubahan. Ya mereka udah enak gimana suruh berubah. Paslon 1 ngusung perubahan tuh. Ya perubahan kan di mulut. Ya pertanyaannya adalah bagaimana membuktikan perubahan itu nggak di mulut. Ya itu kan track record menurut saya. Iya. Perubahan seradikal apa yang pernah dilakukan? Sejauh apa dia tidak berkompromi dengan kekuatan-kekuatan yang sifatnya menolak perubahan? Nah itu problemnya dari tahun 98 kan pelajaran kita berkompromi terus. Benar. Kompromi akhirnya yang prinsip pun kita kompromikan kan masalah. Meskipun teman saya bilang kalau kamu nggak pernah kompromi nggak pernah kawin katanya. Wah itu persoalan yang lain. Tapi dengan kesoliman pemerintahan. Karena menurut saya kalau kawin itu juga nggak akan bertahan dan nggak akan sukses kalau semua nilai itu dikompromikan. Kan ada yang prinsip-prinsip yang nggak bisa dikompromikan. Tetap itu ya. Ya kalau baca pidato Soekarno. Ya. Tentang Pancasila, kan dia umpamakan itu dengan rumah tangga. Ya. Prinsip itu menjadi sangat penting. Tapi kalau menurut saya beda. Demokrasi nggak boleh minimalis, tapi hubungan suami istri boleh minimalis. Terima kasih Mas Jiji. Sangat menarik dan ini jadi catatan kita semua supaya kita nggak amoral. Kita pakai pemilu sebagai titik balik kita untuk sadar sehingga 4 tahun setelah pemilu nanti kita memperingati 28 Oktober 2028 sebagai nation, 100 tahun kita sebagai nation, kita tidak mengalami kemunduran secara intelektual. Karena kita ingat akan sejarah, seperti pesan sejarawan jalanan, J.J. Rizal. Selamat sore audiens, selamat berpikir.